Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia terus mengalami peningkatan performa baik dari Timnas senior sampai kelompok umur. Bahkan terbaru, Timnas Indonesia U19 baru saja memastikan 1 tiket ke babak semifinal setelah menyapu bersih 3 kemenangan. Sementara itu, saat Indonesia sedang berkembang secara pesat, sebaliknya, negeri sejuta ngoyan justru mengalami kemerosotan secara drastis. Bahkan kini, mereka terancam tak bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF U19. Melihat situasi yang ada, jelas itu adalah bagian dari karma dari media Vietnam yang selalu julid ketika mereka sedang di atas. Sebelum ini boleh-boleh aja kalau Vietnam memang menjadi salah satu kekuatan terbaik di ASEAN. Bersama Park Hang-seo mereka mampu menciptakan sebuah tim yang sangat solid. Namun dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun terakhir, prestasi dan reputasi Timnas Indonesia benar-benar mampu mencuri perhatian. Bahkan dengan segala torehan luar biasa yang dicapai oleh skuad Garuda, membuat banyak media internasional merasa takjub. Ya, sebelum menjadi seperti sekarang ini, Timnas Indonesia benar-benar menyedihkan. Mulai dari kena sanksi FIFA hingga memiliki federasi yang isinya mata duitan semua, hingga membuat PSSI bukannya panen prestasi malah menumpuk hutang miliaran rupiah. Dan kini aturan duniawi tetaplah sama, yakni kadang di atas, kadang di bawah. Dan sekarang di bawah Erick Thohir serta pelatih Sintayong, Indonesia mampu melesat menjadi kekuatan yang dianggap terbaik di ASEAN. Sedangkan Vietnam sebaliknya. Ya, menjelang akhir tahun 2022, keputusan besar dibuat oleh Park Hang-seo yang memutuskan tak lagi memperpanjang kontraknya yang berakhir Januari 2023. Nah, sepeninggal Hang-seo, Philippe Petrauser ditunjuk menukangi pasukan Nguyen. Dan dari sinilah Vietnam yang perkasa itu mulai tak ubahnya timnas Kamboja di masa lalu, khususnya bagi Indonesia. Dan kini timnas Vietnam benar-benar dijadikan badut oleh Indonesia dengan sangat mudah sekali dikalahkan. 1-0 di Piala Asia dan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, kemudian 3-0 saat main di leg kedua di Maidin Stadium. Gak cuma itu, bahkan di level U23 kemarin, saat semifinal SEA Games Indonesia juga berhasil menang 3-2. Dan yang paling gokil, saat di perebutan juara 3 Piala AFF U16, pasukan Nguyen dihajar oleh skuad asuhan Coach Nova Arianto 5 gol tanpa balas. Sesuatu yang sekali lagi membuktikan kalau level Indonesia sekarang benar-benar di atas Vietnam. Ya, apa yang terjadi dengan Vietnam sejatinya bukan sepenuhnya salah Philippe Petrauser, sebab memang generasi emas Vietnam yang sebelumnya dipegang oleh Park Hang-seo udah mulai menurun dan tak ada penerus yang mumpuni. Belum lagi ditambah segala isu masalah internal yang dihadapi Vietnam, membuat tim ini sekarang benar-benar menyedihkan. Tapi ya gitu, medianya itu loh seolah gak tahu malu dan terus-menerus julid terkait timnas Indonesia, terutama soal naturalisasi. Nah, terlepas dari hal tersebut, segala hal positif yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang pada akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase perkembangan macam Kamboja, Laos, Brunei hingga Malaysia menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju. Alasannya masuk akal, di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Bahkan di dalam kelompok umur, timnas mulai memakai sejumlah pemain keturunan dari Eropa.
Hasilnya pun terlihat jelas. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin meningkat dan para pemain lokal kita terpacu untuk bisa bersaing mendapatkan tempat utama. Terbaru, di Piala AFF U19, Giants Raven benar-benar mengubah gaya permainan Coach Indra Syafri yang terkenal monoton. Dan Indonesia baru saja mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2. Sebuah kemenangan yang membuat mereka memastikan satu tiket ke babak semifinal. Sedangkan sebaliknya, Vietnam justru kembali merana karena mereka terancam gak lolos ke babak semifinal Piala AFF setelah hanya meraih 1 poin dalam 2 match yang mereka mainkan. Bahkan dalam match terakhir, Vietnam kena bantai Australia dengan skor memalukan 6-1. Dan jika Vietnam benar-benar gak lolos, kasihan banget deh. Mereka kini hanya menjadi badut di Asia Tenggara. Ya, apa yang terjadi dengan Vietnam sekarang membuat federasi mereka pun pelan-pelan mulai muhasabah agar ketemu jalan keluarnya. Sampai akhirnya mereka pun menunjuk Kim Sang-sik untuk menukangi timnas Vietnam. Sama seperti Sintayong, Sang-sik juga berasal dari Korea Selatan. Di negeri gingseng, konon Sang-sik adalah rival Sintayong. Kalau benar begitu, berarti bukan hanya Malaysia aja dong yang sengaja ingin menyaingi Indonesia dengan mendatangkan orang berkaitan dengan Coach Shin, tapi juga Vietnam. Akan tetapi entah sadar diri atau gimana, pihak Federasi Vietnam sama sekali nggak dibebankan target tinggi, di mana Sang-sik tidak diwajibkan untuk menjuarai Piala AFF atau Asian Championship 2024 dan SEA Games 2025, melainkan hanya perlu mencapai semifinal. Di saat Indonesia sudah mulai berani menatap level Asia dan Piala AFF hanya dijadikan sebagai ajang bagi pemain muda, Vietnam hanya berkutat di level ASEAN. Ya sebenarnya fine-fine aja sih, mereka nggak ambisi lagi juara AFF karena udah 2 kali juara. Tapi masalahnya, mereka bahkan juga kehilangan ambisi di Piala Asia lagi. Seperti di Piala Asia U23 2026 besok, mereka cuma menargetkan sekedar bisa lolos kualifikasi. Lah, terus apa bedanya dong Vietnam yang katanya dulu menganggap diri mereka raja di Asia Tenggara dengan timnas Kamboja, Brunei ataupun Laos? Padahal di satu sisi, Indonesia yang mereka anggap rival sekarang benar-benar serius ingin konsisten bisa tembus level Asia dengan membangun kekuatan dari segala aspek. Intinya, selama ini Vietnam sepertinya cuma sibuk ngecengin timnas Indonesia mulu, padahal sekedar target yang lebih pantas aja mereka nggak punya. Ya elah, jangankan target, bisa jadi justru sepak bola Vietnam lah yang sedang berjalan mundur di saat Indonesia sedang melangkah maju. Dan intinya, Vietnam ini sekarang sedang merasakan karma akibat kesombongan mereka sendiri. Saat semua tim, khususnya Indonesia, sedang memperbaiki kualitas sepak bola mereka dengan bersaing di level Asia, Vietnam justru mengalami kemunduran. Dan mereka kini hanya menjadi badut di kancah sepak bola ASEAN, bahkan menang melawan Indonesia saja sudah sulit banget rasanya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.